Pada intinya sebetulnya konsep puasa yang disyariatkan oleh Islam itu adalah sebenarnya satu tujuannya, untuk membentuk seorang menjadi baik. Wa man kana maridon au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan ketika puasa nih, saat ini misalkan kita sedang berpuasa lalu kemudian kita sakit, maka diberikan keringanan untuk tidak berpuasa, artinya boleh berbuka, sesuatu yang membahagiakan. Dan kalaupun boleh, saya pribadi ingin rasanya 12 bulan itu jadikan bulan puasa semua. Waduh. Saya juga berharap gitu Pak Ustadz, biar THR-nya 12 kali Ustadz. Maunya begitu. Ya juga, bener juga. Ya karena bulan penuh berkah Penuh di berkah. Ramadan itu ya kan. Semua yang kita lakukan tuh bernilai ibadah. Nah kemudian dari keberkahan itu, tip kita supaya kita ringan menjalankan puasa, yang penting niat kuat. Niat kuat itu adalah ingin beribadah, ingin kemudian kita merasakan perintah Allah tuh seperti kita mengosongkan perut, kita terus memikirkan bagaimana saudara kita yang lain yang sepanjang hidupnya tuh kelaparan, kehausan gitu. Yang penting kita niat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mendengar di Talk Today hari ini bersama saya Yudhistira. Saya Joshua Suryadi, kita ketemu lagi di episode yang entah keberapa ini Dis ya? Ya, pokoknya yang melanjutkan Talk Today berikutnya ya. Iya. Sama seperti biasa, Talk Today akan menghadirkan obrolan-obrolan tentang pendidikan, tentang budaya, tentang info politik. terkini, politik, bahkan juga tentang agama, religi. Betul, kita akan punya banyak sekali topik-topik yang akan kita bahas. Jadi memang sayang sekali kalau terlewatkan ya. Nah, untuk hari ini saya dan juga Joshua sudah bersama narasumber yang akan kita perkenalkan, sudah ada di studio Talk Today. Ada Pak Ustadz Asep Ijudin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat di bulan puasa ini Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Tetap bersemangat, alhamdulillah. Semangat. Walaupun puasa harus semangat nih Dis. Tetap semangat. Betul. Biasanya kalau pagi-pagi ya, itu kadang dialog sama Jos. Oh, di Ustadz. Mutiara Di Pagi. Mutiara Pak Ustadz, Pagi ya. Pulau 1 Batam. Jadi bayangkan tuh, baru sholat subuh berjamaah, Selesai itu langsung langsung ditelepon, diganggu. ya. Oh jadi ini Pak Ustadz yang sering mengganggu pagi-pagi biasanya. Terkadang Ini orangnya. sabar mas, masih di jalan. Aduh, tapi ya begitu ya. Memang kita punya kolaborasi banyak sekali. Dan ini karena berhubungan juga dengan Ramadan tahun ini, pendengar ya, kita menghadirkan Ustadz Asep Ijudin kemari ke studio kita untuk membicarakan seputar Ramadan ya. Tuh, kalau Ramadan itu kalau buat aku tuh yang paling sulit sebenarnya Jos adalah menahan kantuk. Menawan ngantuk ya. Lapar dan dahaga mungkin bisa lah ya agak ditahan. Kalau ngantuk yang susah, apalagi sambil bekerja, sambil siaran, sambil Waduh. Apalagi kita kerjanya ngobrol kan. betul. Kalau nahan lapar, nahan haus Masih bisa lah. bisa lah. Kalau Tapi ngantuk efek tidak fokus. nahan itu jadi hilang fokus. Iya. Pokoknya ngantuk ya. Iya. Mudah-mudahan kita tidak begitu nanti ngobrol sama Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan enggak Apa sih. Pak Ustadz? Masih Oke. fresh sih kita ya walaupun udah siang hari kayaknya. Betul. Tapi kalau aku sendiri Dis, ya kan nggak puasa nih, kan Joshua nggak puasa. Yang beratnya itu cari makanan sih. karena kau siang ya, betul. Siangnya susahnya. siang, betul. Memang kadang ada gitu. Tapi kalau Pak Ustadz kayaknya tidak ada yang berat ya Pak Ustadz kalau sama Ramadan ya. Menurut Pak Ustadz apa sih Pak Ustadz? Ada nggak? Justru sebetulnya kalau bagi kami dan mungkin kebanyakan muslimin ya, tentunya jadi memang hal yang sangat ditunggu-tunggu, sesuatu yang membahagiakan. Dan kalaupun boleh, saya pribadi ingin rasanya 12 bulan itu jadikan bulan puasa semua. Waduh. Saya juga berharap penuh gitu Pak berkah. Ustadz, biar THR-nya 12 kali Ustadz. Maunya begitu. Ya juga, bener juga. Ya karena bulan penuh berkah Penuh di berkah. Ramadan itu ya kan. Semua yang kita lakukan tuh bernilai ibadah. Tidur juga bernilai ibadah. Kayaknya besok aku siaran tidur deh biar ada ibadah juga ya. Bener nggak? Kalau tidur dalam puasa juga ibadah. Benar. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Tapi bukan berarti harus tidur sepanjang waktu. Mentang-mentang dibilang ibadah itu kan hanya sebuah keutamaan ya. Jadi ada yang menyalahartikan atau salah paham, jadi tidur aja. Habis sholat subuh tidur. Bangun duhur. Duhur tidur lagi, bangun asar. Itu tidak dapat pahala namanya. Dia nggak produktif dong artinya Ustadz. Iya. Produktif, Dia cuma bangun waktu sholat aja. Habis sholat tidur lagi. Tidur lagi, Waduh. gitu. Aduh jangan gitu ya. Jadi sebenarnya puasa itu dalam muslim itu ada konsepnya ya. Nah. Ustadz ya. Ada tahap-tahapannya harus dilakukan. Nggak boleh karena tidur itu ibadah ya. Udah tidur aja lah. Terus sampai buka lagi gitu. Puasa itu sebenarnya kalau di Islam itu bagaimana sih Ustadz? Silahkan Pak Ustadz. Baik. Pada intinya sebetulnya konsep puasa yang disyariatkan oleh Islam itu adalah sebenarnya satu tujuannya, untuk membentuk seorang menjadi baik. Ini kok goalsnya ya. Ya, Membentuk untuk orang menjadi jadi orang baik. baik. Enggak Des. Baik. Soalnya puasa kan. Iya betul. Aman nggak hari ini?
Aman Aman masih, ya? masih aman. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan aman Insya sampai Allah aman akhir nanti sampai meraih kemenangan. Waduh, Dan itu bahasanya THR. tinggi banget tuh Ustaz. Nah intinya goalsnya adalah untuk menjadi Lebih lebih baik. baik. Nah kalau orang puasa tapi ternyata tidak berubah jadi lebih baik gimana tuh Pak Ustadz? Nah ini juga termasuk dalam kategori hadis Rasulullah tentunya. Nah ini yang sangat dikhawatirkan. Ada kalimat dan hadis Rasulullah membunyi seperti ini. Kam min soimin laisalahu min siyamihi ilal ju'i wal atosi. Begitu banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa, hanya lapar dan haus. Nah setelah dideteksi oleh para ulama, dicek kemudian seperti itu, kenapa sih kok tujuannya bahwa puasa itu untuk menjadi baik, tapi ketika pasca puasa malah tidak semakin baik. Nah ini mungkin perlu dievaluasi tentang pelaksanaannya, keilmuannya, karena ada dua hal, ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahalanya. Oke. Itu dua hal yang berbeda. Itu hal yang berbeda. Secara fikihnya kalau menahan dari lapar dan haus dari mulai pagi sampai sore, itu sih semua orang bisa. Tapi yang berat itu sebenarnya puasa itu menahan agar puasa itu benar-benar sah dan afdol. Secara diterima bahasanya qabulnya. Abdol gitu, pokoknya Afdol, gitu. semuanya Benar. secara seperti keseluruhan itu. gitu ya. Sampai pahalanya juga dapat gitu. Jadi nggak cuman puasa dari pagi sampai sore aja Ustadz gitu ya, tapi pahala dapat. Memang agak sulit ya. Nah ini kerennya lagi Des, tadi pagi kan baru ini juga di subuh sama Ustadz lagi ngobrol-ngobrol juga. Ternyata puasa itu sebelum puasa pun bisa berpuasa apabila di tahun sebelumnya tidak menjalankan puasa Ustadz ya. Benar. Nah ini mungkin Ustadz ada yang mungkin belum tahu kali, pendengar kita masih bingung nih karena mungkin dia kayak merasa punya hutang puasa gitu ya. Nah itu gimana Ustadz untuk melaksanakan puasa, mau menyelesaikan hutang puasanya sebelum bulan Ramadan tiba? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, waman kana maridon au ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhor. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan ketika puasa nih, saat ini misalkan kita sedang berpuasa lalu kemudian kita sakit, maka diberikan keringanan untuk tidak berpuasa, artinya boleh berbuka. Nah hanya saja setelah puasa berakhir di bulan Syawal tentunya itu wajib mengkodo atau mengganti puasa yang ditinggalkan. Oke. Kalau 1 hari ya tinggal kita puasa di kodonya digantinya 1 hari. Kalau 2 hari lebih daripada itu ya digantinya sesuai dengan yang ditinggalkan seperti itu. Kalau kita lupa angkanya kira-kira berapa, dibanyakin dilebihin ya Ustadz ya. Dibanyakin dilebihkan lebih bagus. Nah karena kita sudah berhubung lagi jalanin puasa, berarti setelah puasa nanti baru bisa dibuat lagi ya Ustadz betul, ya? dikodo setelah puasa nanti. Namanya dikodo itu diganti. Oke, gitu. Jadi teman-teman yang mungkin ya para pendengar yang masih bingung ya, kemarin pernah mungkin bulan puasa tahun kemarin sakit tidak bisa berpuasa gitu kan. Nah, ada berapa harinya Mas kalau ingat bisa diganti di kode di Sebelum tahun puasa ini. kemarin lupa untuk Ya, menunaikannya. berarti kalau ini kan sudah puasa, berarti setelah puasa gitu Ustadz, apa gimana? Ya setelah puasa. Setelah diganti. puasa ya. Berarti yang lagi sakit juga mungkin sekarang ya, belum bisa puasa, diberi kemudahan nanti setelah selesai baru diganti. boleh gitu. Ya, hati-hati Dis, kalau semisal tahun kemarin bolong berapa, tahun ini bolong lagi, nanti akumulasinya 2 bulan bahaya. Puasa langsung 2 bulan. Itu berat banget. Tapi kalau dijalani dengan ikhlas kayaknya nggak berat ya Ustadz ya. Ringan, insyaallah. Ringan insya Allah. Oke. Tapi ngomong-ngomong Jos, Pak Ustadz Asep ini walaupun sering dirimu telepon pagi-pagi, beliau ini juga pengurus pesantren. Ya. Ada pesantren Pompes Al-Amin. Al-Amin ya Ustadz ya. Betul. Di Bengkong kalau nggak salah itu Pak Ustadz ya. Benar. Nah, ini nih, kita mau tahu dong Pak Ustadz, ini selama bulan Ramadan ini, khususnya tahun ini, itu di pesantren ada kegiatan apa sih? Baik. Pesantren kami ini sebetulnya aturan pemerintah untuk tahun ini ya, bahwa sekolah pada umumnya itu diliburkan Iya, atau iya. Selama berapa bulan gitu, Ramadan. selama bulan Ramadan. Tetapi kami mungkin akan mengajukan izin bahwa di pesantren kami tidak libur. Jadi hanya akan libur itu pada saat H-10 Lebaran. Habis 10 Lebaran. Lebaran. Kenapa demikian? Karena momentum puasa ini justru sangat bermakna bagi kami, terutama di pondok pesantren. Bahwa disitulah di pondok pesantren kita maksimalkan berbagai macam bentuk kegiatan ibadah tentunya. Dan dalam bentuk tarbiyah, pendidikan ke anak itu rasa-rasanya di bulan Ramadan lebih pas. Lebih banyak waktu untuk itu. Oke. Di antara kegiatan kami misalkan seperti kalau di tahun yang lalu, kami mengusung tema di pesantren kami ini adalah dalam rangka peningkatan iman dan kemudian tauhid serta akhlak ya. Nah tahun ini di 2025 ini puasa kita saat ini tengah mengusung Ramadan Majestic namanya. Ramadan Majestic dengan mengusung tema peningkatan kualitas keilmuan. Kalau tahun sebelumnya bahwa itu lebih kepada ketauhidan, tahun ini keilmuan. Di antaranya kita di bulan Ramadan ini ada berbagai macam event perlombaan, ada musabaqah hifdzil Quran,
ada musabakoh pahmil Quran, ada musabakoh kemudian syarhil Quran. Jadi lebih banyak waktunya diisi dengan berbagai macam keilmuan anak-anak. Karena kebetulan alhamdulillah pondok pesantren kita ini banyak di beberapa event-event pemerintah, program pemerintah dalam musabakoh tilawatul Quran, baik tingkat kelurahan, kecamatan, tingkat kota dan provinsi. Alhamdulillah anak-anak kita selalu aktif, ya, selalu aktif. Dan alhamdulillah beberapa event-event sebelumnya kita sering menjuarai. Sampai ada anak-anak kita yang sudah sampai ke nasional. Wah, Waduh. ini nih. Jadi udah bulan Ramadan, ikut lomba, Dapat juara lagi. juara lagi. Waduh, itu puasa yang Ibadah gak terlupakan tuh. ada, pahalanya ada ya. Masya Allah, itu sampai semuanya komplit, dunia juga dapat. Wah, keren banget. Tapi Ustadz, kita mau tahu dong, boleh ngasih tahu nggak kalau di Al Amin itu ada berapa sih santrinya? Baik. Al Amin saat ini santri berjumlah kurang lebih 300. 300 santri. Itu kalau untuk pesantren menurut Pak Ustadz itu banyak atau sedikit? Kalau untuk ukuran Batam sudah banyak. Sudah banyak ya untuk Tapi Batam. kalau ukurannya Jawa Sumatera, waduh. kalau di Jawa Itu mau Sumatera kan ribu-ribuan loh. santrinya, ya. Hektar-hektar lahan Iya mereka kalau di Jawa ya. benar. Alhamdulillah kita sudah 300 santri saat ini dengan 2 cabang ya. Satu di Bengkong, yang satunya di Jembatan Tiga Barelang di Stoko tempatnya. Oh, itu saya Jadi baru tahu ada 2. tuh. Khusus untuk Alamin 1 itu Banat. Banat itu khusus perempuan. Santri perempuan yang kemudian di Stoko itu santri Bani namanya laki-laki. Laki-laki. Jadi kami tidak boleh ikhtilat atau digabung, disatukan tidak. Dipisah Oh, ya. santri-santriwati nggak bisa digabungkan. Benar tidak boleh. Ustadz mau tahu dong, kan aku dulu sering kayak bakti sosial gitu ke pesantren-pesantren. Aku lupa ada apa namanya, pokoknya ada dulu di Jembatan 5 kalau nggak salah ada pesantren tuh. Nah itu kan waktu kesana kami bakti sosial tuh masuk ke dalam terus. Nah di pesantren itu ada lahannya buat santri-santri itu berkebun, usaha gitu. Kalau di tempat Pak Ustadz di Al Amin, di santri yang di Pondok Baninnya itu ada nggak gitu di toko? Iya. Alhamdulillah kebetulan karena memang pesantren Al Amin 2 yang di Stoko itu masih lahannya banyak lahan kosong, dan kebetulan juga di sana ada beberapa lahan kami lah kurang lebih 0,5 hektar. Kami punya lahan di sana, dan saat ini santri sudah mulai diajarkan bagaimana menanam, kemudian tumbuh-tumbuhan kita tanam seperti menanam cabai. Kemudian sekarang kita ada punya program namanya mau buat kolam lele. Waduh, budidaya lele. Jadi santri selain diajarkan keilmuan, kemudian akhlak, mereka juga diajarkan bagaimana kemandirian. Agar kemudian nanti setelah lulus itu mereka punya keahlian, skill gitu ya, seperti itu. Jadi pesantren itu konsepnya seperti ini ya, hidup mandiri jadi saja, belajar keilmuan, belajar skill. Jadi peternak, tani. Ya betul. Jadi tertarik masuk pesantren, Jos? Tertarik untuk masuk untuk melihat ya. Tapi bisa gitu nggak sih Ustadz? Misalnya, apakah ada misalnya setelah ini kan santri biasanya kan mondok tuh dari kecil gitu yang saya tahu gitu ya. Ada nggak kalau misalnya orang yang sudah umuran sudah agak dewasa seperti kami ini, terus kayaknya tahun ini pengen nyantri 1 bulan selama Ramadan itu di Al Amin, itu bisa nggak kayak gitu? Possible nggak? Untuk saat ini program seperti itu nanti kami sudah berdayakan namanya santri karya. Sebagaimana kami mengadopsi programnya Darut Tauhid Agim ya. Kebetulan saya juga lulusan santri karya Agim. Jadi di sana akan diberdayakan. Kebetulan kami sudah punya santri itu yang dewasa itu namanya, kalau di sini kan santri sebutnya eksekutif lah bahasanya, sudah mereka yang bekerja sebagai karyawan dan seterusnya. Jadi mereka keinginan mengaji, maka kami ajarkan ngaji tentang bagaimana mereka membaca Al-Quran, kemudian turos namanya kitab kuning, yang tanpa harokat itu kitab gundul ya. Jadi mereka kita coba ajarkan itu. Saat ini sudah ada sekitar 10 orang dari berbagai daerah di Batam yang ingin ikut kajian seperti itu. Jadi kami khususkan kelasnya mereka kelas khusus gitu. Kelas khusus ya. Itu mereka akan tinggal di pesantren juga atau gimana Pak Ustadz? Tergantung ketersediaan mereka. Ada yang pulang pergi karena sudah punya keluarga. Ada yang memang meniat kalau kami mau di pondok aja, silakan. Silakan. Difasilitasi ya. Ini kebetulan di kantor kita katanya boleh kok ngambil cuti langsung 12 hari. Langsung tambah liburnya kayak bisa sebulan nih. Tanya dulu Pak Ustadz 12 hari dapat apa kalau cuma 12 hari? Dikit banget ya kan? Gitu. Jadi belajar itu kayaknya ya lumayan banyak tuh, kayak aku rasa kalau cuma 1 bulan agak kurang sih. Kurang ya. Menurut aku pribadi. Tapi kalau kita sudah meniatkan seperti itu bagus banget loh, Dis. Kalau kita memang ingin fokus gitu di pesantren, di kesibukan kerja, di kesibukan kita mungkin yang lain-lain. Di bulan Ramadan kita kesempatkan untuk ikut apa tadi namanya Ustadz?
pesantren. karya namanya. Santri karya. Santrinya kalau masuk itu jadi santri eksekutif cuy namanya. Waduh. Jadi embel-embelnya belakang eksekutif gitu ya. Eksekutif. Unit eksekutif. Wih, sarungnya ini tahu nggak sarung mahal ada. Sarung pakai BHS nanti. Nah betul. Satu sarung mahal coy. Bisa dapat HP satu serius. Waduh. Itu. Terus sekarang ini memang makin banyak ya. Makin banyak. Tapi bosan. Ini kan puasa gini kan. Ini ada yang menarik nih. Kalau puasa itu selain mengejar ibadah, biasanya yang menarik adalah tradisi-tradisi kayak berbukanya seperti apa gitu. Nah kalau dialamin gimana? Kalau kami di kantor sih berbukanya ya kita jajan ya. Jajan. Jadi nyari Samping gitu ya kan berdua, nanti balik lagi wah baru buka. Dia paling berdua bertiga di kantor. Kalau dialamin gimana? Nah, baik. Di kami itu namanya ada iftar jama'i, ada sahur jama'i. Iftar jama'i dan sahur jama'i ini adalah berbuka puasa bersama. Jadi dari mulai makan takjilnya kita sudah ada pengaturan. Makan takjil dulu bareng kita ngumpul di aula, kemudian ada yang di masjid, kemudian di lapangan. Itu sangat-sangat asik ya, seru gitu. Jadi pas begitu bangun sahur, mereka tahajud berjamaah di pesantren itu anak-anak. Setelah itu mereka ada yang murojaah Al-Quran, menghafal. Nah setelah itu baru kemudian kita makan bareng dan mereka mengantri gitu. Jadi semacam kayak buffet, mereka ngantri bawa piring masing-masing. Ada yang juga pakai nampan. Terserah mereka sukanya seperti apa. Nah jadi itu yang berkesan bagi mereka itu selama bulan Ramadan makan bersamanya itu. Namanya iftar jama'i. Jadi kami pengaturan makan bareng bersama santri dan termasuk saya kalau misalkan dengan istri di rumah itu hampir ketika berbuka puasa kalau tidak ada kegiatan di tausiah di luar, kami lebih memilih makan dengan santri. Kami bareng makan dengan santri. Masya Allah itu lebih nikmat gitu. Itu ya. Sama kayak kalau kalian sholat lebih bagus berjamaah gitu. Berjamaah. Ikut berbuka juga gitu ya. Ya betul Mas Tito. Tapi itu sahurnya juga tuh kayak gitu Ustaz. Sahurnya juga begitu. Bayangkan santri ratusan itu yang makannya luar biasa. Apalagi ada yang lambat-lambat udah mau keburu azan, mereka kalang kabutnya. Waduh seru pokoknya. Itu versi makannya langsung versi makan tentara tuh. Oh iya, langsung makan ya. Tidak tahu. Itu dia sangat ini ya mengimplementasikan makan sahur mendekati waktu ini ya Ustaz ya. Iya, tapi saking dekatnya gitu. Iya, saya pernah dengar kayak gitu katanya makan sahur itu kalau bisa pas mendekati Ustaz ya. Ya, sebetulnya sunnah makan diakhirkan. Diakhirkan. Jadi pada sahur itu sebenarnya banyak yang salah sangka ya, mohon maaf. Ketika ada bunyi sirine imsak. Ya. Sebetulnya itu belum imsak. Yang benar-benar imsak itu adalah ketika azan berkumandang subuh. Azan subuh mulai itu imsak. Hanya saja para ulama memberikan kehati-hatian. Makanya di sirine misalkan biasanya dari RRI juga sudah ada ya dari kemudian yang lain-lain ada gitu tanda bahwa itu sudah imsak. Itu kehati-hatian saja. Biasanya 10 menit ya Ustadz ya. Biasanya 5 menit 10 menit sebelumnya. Khawatir masih semangat makan tiba-tiba azan. Nah, bisa jadi batal puasanya. Karena tidak tahu Ustaz gitu ya. Kalau kita di radio biasanya kalau 10 menit sebelum. Itu pokoknya ya pendengar kalau sudah tiba-tiba kalau mendengarkan RRI waktu sahur nih besok ya. Terus tiba-tiba bunyi imsak ya, makanya belum selesai, masih ada 10 menit. Ya, 10 menit langsung dihabiskan itu. Imsak kita 10 menit ya menuju azan. Jadi enggak usah khawatir, jangan risau. Aduh, batal dong katanya. Imsak dong, padahal masih ada waktu ya. Betul. Banyak yang seperti itu tuh gara-gara imsak. Wah baru satu suap nih Ustadz gitu. Masih makan, berarti puasa saya batal dong. Enggak begitu. Aduh sia-sia dong sahur saya gitu. Tapi ngomong-ngomong Ustadz, sirine imsak ini cuma di Indonesia aja nggak sih ada atau di negara lain sama juga? Sebetulnya sirine imsak dan pemberitahuan bahwa itu imsak itu only Indonesia. Hanya ada di Indonesia. Kok bisa Indonesia aja Ustadz? Karena Indonesia ini sangat beragam dan kaya budaya, sehingga ini diniasi oleh para ulama, terutama di Nahdlatul Ulama di NU. Jadi memang benar-benar kehati-hatian, sehingga banyak tradisi-tradisi yang baik yang diciptakan di Indonesia. Padahal sesungguhnya di beberapa negara, karena saya juga udah beberapa negara pernah keliling ya, saya tidak menemukan itu. Seperti di Arab Saudi, kemudian di Sudan, di Turki, kemudian di Egypt, di Mesir, saya pernah ke sana juga tidak ada seperti itu. Sirine peringatan nggak ada Indonesia, hanya di Indonesia aja. Sangat banyak kemudahan sebenarnya Jos untuk umat muslim di Indonesia gitu kan. Cuman kita kadang yang kurang tahu aja mungkin. Nah ini kan sudah tahu ya pendengar ya. Gitu. Ternyata imsak itu cuma ada di Indonesia. Cuma di Indonesia. Jadi misalnya kalau ternyata kamu nanti atau kita nih Jos kita pergi ke luar negeri ya kan. Ke Turki. Ke negara tetangga kita kira-kira ada nggak ya? Nggak tahu dia Malaysia Brunei gitu ya. Kayaknya nggak ada kalau cuma di Indonesia ya.
Jadi Sepertinya iya, kayaknya nggak ada ya. Kayaknya. Jadi kalau di sana udah nggak bisa pakai kebiasaan di sini. Kalau di sini kan, wah sini imsak nih masih bisa makan. Kalau di sana udah langsung azan subuh langsung. Makanya harus lihat jam sendiri. Itu pentingnya keilmuan tuh. Jadi kalau ada waktu untuk cuti boleh nih ke pesantren dulu ikutin program Pompes Al Amin Iya, ya. kita pergi tempat Pak Ustadz Asep ya. Tapi Pak Ustadz kalau puasa gini tuh lebih banyak berpuasa di mana Pak Ustadz? Dihabiskan kegiatan di pesantren atau di rumah atau di luar? Saya pribadi ya sampai saat ini kebetulan membagi 2 waktu. Pertama dari pagi sampai duhur itu saya harus ada di pondok untuk mengajar anak-anak santri. Karena namanya ada program pesantren itu pasanan. Apa Dalam bahasa Jawanya pasanan. Pasanan itu dalam 1 bulan menamatkan 1 kitab Oke. dan menghatamkan mereka Al-Quran misalkan. Nah kebetulan karena saya ini juga banyak kegiatan dakwah di luar, nanti kemudian kami biasanya ada safari Ramadan dengan pemerintah Kota Batam, iya, dengan itu biasa Pak ada Wali tuh. Kota dan Wakil Wali Kota. Kemudian ada mengisi buka puasa di beberapa perusahaan atau di BUMN. Itu makanya waktu saya itu dari pagi sampai duhur saya mesti harus ada di pondok. Nah setelah asar sampai dengan malam biasanya saya di luar. Maka kami membaginya dengan para guru-guru agar seperti itu. Bagian pagi sampai duhur saya di pondok, kemudian duhur ke sana biar yang lain teman-teman yang mengurusi santri. Kalau bisa bagi 2 badan bagi 2 kayaknya Ustadz ya. Tapi Makin Pak Ustadz- padat ya kegiatannya Iya. kalau Ramadan ya. Tapi Pak Ustadz ada perbedaan nggak sih menjalankan puasa di dalam pesantren sama Pak Ustadz pas lagi berkegiatan di luar? Ya, tentu sangat ada ya. Di situ lebih makna nuansa puasanya itu lebih berasa di pesantren full. Kalau kita keluar banyak yang dilihat, banyak yang dipikirkan, banyak hal-hal yang barangkali gimana gitu ya. Bisa jadi mikirkan nanti, aduh THR bagaimana. Tapi kalau di pondok full dan nuansa seperti kayak Masya Allah, kerasa ibadahnya itu ya di dalam pesantren itu. Karena kita dikerumunin banyak ratusan santri, mereka ada yang ngaji Quran, mereka ada yang belajar pidato ceramah, tausiah, ada yang belajar kitab dan seterusnya. Jadi berasa di pesantren seperti itu nuansanya. Ya Pak Ustadz, ini kan biasa Ramadan ini kan jadi momen untuk memperbaiki diri gitu kan. Buat kalau buat santri mungkin mereka membiasakan diri menambah ibadahnya gitu. Nah kalau menurut Pak Ustadz tuh selama Ramadan ini seberapa penting sih itu bisa membentuk karakter santri atau orang gitu yang mungkin bukan santri tapi dia memang beribadah gitu, berpuasa. Baik. Kami selalu menekankan ke santri itu bahwa fungsi dan tujuan Allah memerintahkan puasa itu untuk menumbuhkan kesetiakawanan sosial, kepekaan sosial yang pada akhirnya menumbuhkan kesetiakawanan sosial. Lapar yang kita rasakan, haus yang kita derita, seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita seperti ini. Bagaimana puasamu? Lapar itu enggak enak kan? Haus itu enggak enak kan? Tapi laparmu sekejap, hausmu sebentar. Ketika adzan kumandang datang maghrib, maka lenyaplah laparmu, hilanglah hausmu. Nah ini kita tanamkan ke santri itu agar tumbuh kepekaan sosialnya, mau berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Lapar kita sebentar, coba saudara kita yang lain sepanjang tahun mereka kelaparan, mereka kekurangan, sehingga rasa kecintaan dengan sesamanya tumbuh. Oke, wah itu tuh Jos kayaknya ya. Tapi sebenarnya kalau yang orang yang nggak suka jajan nih Ustadz ya, biasanya cuma makan pagi, siang, makan siang, malam gitu. Sebenarnya hanya perputaran waktunya aja ya Ustadz Benar ya. sebetulnya, betul. Jadi sebenarnya nggak terlalu berat amat sebenarnya kalau bisa menjalani ya. benar. Cuma mungkin tahap-tahapnya ya awal-awal puasanya agak susah, agak susah Ustadz, ini menjalaninya. aku mau tanya Ustadz, ada nggak sih tipsnya supaya kita kuat puasa? Karena kan kadang kami ada banyak kegiatan, apalagi kalau kayak seperti kerjaan kami kan selalu ngomong Ustadz, pasti kering. Kalau puasa kan biasanya orang iya kan berusaha untuk ya supaya tidak terlalu capek, tidak terasa haus kan, ya ngomongnya hemat-hemat gitu. Dan kami kan harus itu. Tahu nggak tipsnya kerjaan. Dis? Tipsnya ya jangan lupa sahur. Kalau nggak sahur udah pasti berat banget. Iya, selain itu tapi itu Ustadz, ada serius nggak? Ustadz, ada tips nggak sih supaya kita ini Iya. bisa menjalani puasa itu dengan ringan tanpa haus lapar gitu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi itu kenapa ada anjuran sahur? Tasaharu fa innahu barokatun. Bersahurlah kamu sebagaimana yang dicontohkan Nabi itu karena dari sahur itu berkah. Nah kemudian dari keberkahan itu tip kita supaya kita ringan menjalankan puasa yang penting niat kuat. Niat kuat itu adalah ingin beribadah, ingin kemudian kita merasakan perintah Allah tuh seperti kita mengosongkan perut, kita terus memikirkan bagaimana saudara kita yang lain yang
sepanjang hidupnya tuh kelaparan, kehausan gitu. Yang penting kita niat kuat. Saya hampir kadang-kadang sering karena padat kegiatan, sahur pun sering terlewat. Tapi alhamdulillah kuat gitu ya. Karena niat yang kuat. Ketambah lagi ada peribahasa mengatakan sesuatu kalau didasari dengan rasa cinta, rasa kemudian kita lebih mencintai itu, maka penderitaan badan tidak terasa. Betul kan? Kalau kita segala sesuatu mencintai itu, penderitaan badan akan hilang. Lapar tidak terasa, haus pun juga tidak terasa karena kita mencintai yang memerintahkan kita puasa. Dan kita juga dalam rangka membentuk diri nih agar kemudian ada kepekaan sosial gitu, terhadap orang lain, ikut merasakan gitu perihnya bagaimana orang yang kelaparan. Seperti itu sih. Karena Niat memang yang sebenarnya kuat, kan niat yang kuat. tubuh kita ini niat, pikiran. Betul. Itu kan koneksi semuanya sebenarnya Ustadz ya kan. benar. Kalau kita juga nggak mikirin lapanya tapi mikirin niatnya, pasti bisa dijalani juga Ustadz ya. Jadi tidak ada alasan berarti Jos ya kalau misalnya puasa itu malah bermalas-malasan ya kan. Yang biasanya ada olahraga tetap bisa dilanjutin olahraganya kan, niatnya yang penting. Benar. Tapi ngomong-ngomong Dis, kalau puasa gini nih, saya kan nggak puasa nih Ustadz ya. Saya pergi ke dapur nih diam-diam, tersinggung gak sih Dis? Loh, ini Ustaz, atau ini nggak sih? jadi sering Atau ada gimana? obrolan. Kalau saya pribadi sih ya, kalau teman-teman yang tidak berpuasa mau makan ya silakan. Tadi balik lagi kan, kalau saya pribadi nih Ustaz, niatku kan sudah berpuasa ya. Karena mereka tidak berpuasa kan, ya boleh. Kayak kalau orang-orang yang ibu hamil, yang sakit kan, ya boleh. Kadang kita harus ngurus orang sakit kan kita yang ngasih makan. Jadi ya sudah, kalau aku pribadi ya nggak apa-apa, tidak tersinggung, silakan. Itu kan memang Apalagi kalau istri kemudahan. sendiri ya, Iya. pasti kelihatan di rumah Iya. gitu ya. Nah ini tapi kan ini Ustadz, karena masih banyak orang-orang yang seperti itu kayak terlalu kayak merasa tersinggung gitu, kok ada gitu ya. Iya. Seharusnya juga kan dalam konsep Islam itu sendiri tidak mesti harus ada ketersinggungan. Bahwa kemudian sekali lagi bahwa perintah puasa itu kalau kita kupas sedikit ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Kalimatnya panggilan kasih sayang bagi mereka yang beriman. Kalau seandainya ada saudara kita yang sesama muslim, misalkan dia tidak berpuasa, oh berarti imannya lemah. Yang kedua ya udah nggak apa-apa urusan pribadinya. Hanya saja memang juga perlu juga yang saling menghargai. Orang yang tidak puasa, yang terutama yang muslim ya, yang muslim. Kalau yang non muslim tidak masalah. Karena kita juga harus memahami bahwa toleransi di sini harus kita kedepankan. Islam mengajarkan bahwa dia tidak puasa, memang tidak puasa. Keyakinannya tidak sama. Tapi yang harus lebih dijaga itu adalah yang berkeyakinan sama, tetapi di depan kita benar-benar yang sedang berpuasa mau makan. Dia saling menghargai. Menjadi penggoda ya, ke teman benar, sendiri. betul. Tapi memang kalau saya sendiri, saya berharap sih buat teman-teman saya yang bukan Islam juga, saya selalu ingatkan sih kalau memang mau haus makan ya ke tempatnya gitu ya. Kalau misal di tempat kerja di pantry lah atau ke dapur, jangan di tempat. Itulah dia umum indahnya di Indonesia sebenarnya Ustadz ya. Jadi itu memang toleran banget ya. Cuman kadang ya nggak tahu lah ya, ada yang tersinggung nggak tahu kenapa gitu ya. Kan sudah padahal teman-teman juga udah menjaga gitu ya. Itu. Aduh seru sekali ya Pak Ustadz. Ini kebersamaan kita di Talk Today hari ini. Tidak terasa terhadap Jos, kita sudah di hampir penghujung 30 menit ya. Ya, di Tinggal penghujung beberapa acara detik kita. lagi kayaknya. Ya mudah-mudahan ya pendengar yang menonton juga penonton bisa mendapatkan syafaat dari obrolan kita hari ini dan puasanya lancar pastinya ya. Amin. Amin. Sampai dapat THR, sampai meraih kemenangan. Kalau dapat THR udah rasanya udah kemenangan banget ya. Iya, padahal masih ada kan. Kayaknya kalau tahun ini tuh 2 minggu sebelumnya ya. Kalau jadi ya kan sebelum Lebaran Iya, kalau betul, jadi. betul. Kalau tahun kemarin kan paling 1 minggu. Itu kan udah mepet minggu. juga kan. Nah, Iya. itu 2 minggu masih agak ya. Masih ada 2 minggu, nanti kalau misalnya cair THR 2 minggu lagi puasanya. Pokoknya rajin-rajin aja cek M-bankingnya, mobile bankingnya. Kontak sama orang-orang keuangan. Tapi jangan terlalu dipikirkan kali ya, takutnya nanti puasanya terganggu. betul. Yang penting Tapi lihat ya tadi. ngomong-ngomong di obrolan kita hari ini, saya paling ingat banget jadi ternyata Sirienne Imsak itu adalah budaya Indonesia asli Indonesia. ya. Dan itu Di masih ada negara waktunya. lain nggak ada. Betul. Nah, kalau di RRI mendengarkan siaran sahur kita ya, nanti pendengar itu inta kita 10 menit sebelum azan. Jadi Pak Ustadz tadi sudah bilang ya, jadi masih ada 10 menit kurang lebih gitu. Ustadz, Supaya- closing dong buat Ya. pendengar kita yang ada di YouTube channel kita di RRI Batam Official, di radio, di RRI Digital dan juga Semua yang RRI mendengarkan dan Dr. menonton Peggy. kita hari ini Pak Berikan Ustadz. pesan dong Ustadz, pesan Ramadan buat pendengar kita semua. Para pendengar dan juga pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, bahwa kita memahami tujuan puasa disyariatkan bagi kita adalah dalam rangka membentuk karakter kita menjadi seorang yang baik gitu. Baik dalam artian akhlak kita semakin baik, semakin timbul kepekaan sosial, melahirkan kesetiaan sosial bagi kita semuanya. Tentu kita harus memaksimalkan puasa ini
Niat yang tulus, niat yang baik, niat yang kuat, maka akan mendorong kemudian kita bisa melaksanakan puasa dengan ringan. Kita lakukan dan kita laksanakan. Selamat menjalankan puasa. Semoga kita semuanya puasa hari ini kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Amin. tetap harus lebih menjaga kualitas puasa kita. Amin. Di antara hal-hal yang harus kita hindari adalah hindari puasa dari ucapan yang dusta, hindari daripada membicarakan orang lain, hindari daripada melihat yang tidak boleh dilihat dengan syahwat kepada yang lain jenis, dan hindari sesuatu yang bisa membatalkan pahala puasa di antara yang disebutkan tadi. Terima kasih, selamat menunggu datangnya buka puasa. Semoga puasa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Closingnya kita Amin. ini dong Dis, sekaligus ngucapin kan masih puasa kan masih panjang nih, sekaligus ngucapin. Apa sih biasanya? Minal aizin wal faizin Oh ya? ya, karena sepertinya ya untuk episode kali ini juga cuma satu kali di bulan puasa ini aja ya. Jadi mungkin kami juga mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya. Karena kita akan ketemu lagi nanti setelah Lebaran, baru kita bertemu lagi ya. Ya. Jadi pendengar, kami izin pamit sekalian minta maaf. Kita bertemu lagi di lain kesempatan setelah Lebaran pastinya. Saya Yudhistira pamit. Saya Joshua Suryadi. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.